Alhamdulillah siang hari ini Ibu bisa masuk ke kelas kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawalinya berdoa pada siang hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada baik semuanya insyaallah. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil seperti biasa, mengangkat tangan dan mengucapkan hadir dengan semangat. Yang pertama, Rabina Amara. Hadir. Oke, hadir. Oke, terima kasih Rabina. Marsa Raihanida. Hadir, Oke, Bu. hadir. Yang terakhir, Nur Imania Iza. Oke, hadir. Alhamdulillah. Ternyata siang hari ini anak-anak Ibu hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, kemarin di minggu lalu Ibu sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan mempelajari terusan dari materi dinamika rotasi. Siapa yang tahu materi apa yang belum Ibu jelaskan? Oke, silakan Vina. Ya, betul sekali. Momentum sudut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen nih salah satu dari kalian menjawab pertanyaan Ibu terkait materi sebelumnya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan momen inersia? Iya, silakan Marsa. Oke, betul sekali jawabannya. Momen inersia adalah suatu kelembaban atau kesulitan benda untuk bergerak. Oke, terus selanjutnya yaitu apa itu momen gaya atau torsi? Oke, silakan Rizky yang di ujung sana. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Rizky dan Marsa ya, karena masih mengingat materi pertemuan sebelumnya. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Rizky bahwa momen gaya adalah suatu gaya yang diterapkan pada benda yang berrotasi atau yang menyebabkan benda itu bisa berrotasi. Oke, terima kasih ya untuk Marsa dan Rizky yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, oke, di sini ada momentum sudut seperti yang Ibu telah katakan. Selanjutnya doa sebelum belajar. Tadi kita sudah melaksanakan berdoa ya. Nah, ini untuk kompetensi dasar masih sama ya seperti pertemuan minggu lalu yang pertama 3.1 menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat dan momentum sudut. Oke, kita akan fokus ke momentum sudutnya saja. Dan untuk kompetensi dasar yang 4.1 seperti yang telah kita rencanakan di awal bahwa kita akan membuat proyek sederhana mengenai titik berat dan keseimbangan benda. Jadi udah dibawa semua kan alat bahannya? Oke, bagus sekali sudah dibawa. Oke, selanjutnya di sini ada indikator pencapaian. Yang pertama 3.1.1 mendefinisikan momentum sudut melalui pengamatan demonstrasi putaran gasing atau pada putaran seorang penari balet. Yang kedua, menjelaskan pengertian momentum sudut dan hubungannya dengan torsi. Jadi materi kita ini masih ada hubungannya dengan momen gaya atau torsi di minggu lalu. Yang ketiga yaitu menganalisis konsep momentum sudut pada gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu akan memberikan contoh bahwa di momentum sudut itu banyak sekali pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu tadi membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegak. Nanti kita akan langsung membuat alatnya. Kalau memang sudah dicicil di rumah, silahkan dilanjutkan dan nanti dipresentasikan. Oke, selanjutnya di sini ada peta konsep ya, yang mana kita masih ada di sini dinamika rotasi. Kemarin Ibu sudah menjelaskan atau minggu lalu bahwa kita hanya membahas momen gaya, momen inersia dan energi gerak rotasi. Sekarang kita ada di momentum sudut ya, yang dimana dipengaruhi oleh momen inersia dan kecepatan sudut. Betul sekali. Oke, di sini Ibu ada berita penting
kemarin yang ikut lomba Agustusan di kampungnya ada lomba permainan gasing nggak? Nah, belum ada ya, rata-rata mainnya tarik tambang, oke, balap karung, oke, nggak ada yang main gasing ya. Oke, jadi tradisi permainan gasing ini ada dilaksanakan pada lomba Habayan FBM 2023. Bayangin, gasing sekecil itu dilombakan sampai tingkat setara tingkat nasional ini karena dihadiri oleh beberapa kecamatan atau kota. Nah, ini dilaksanakannya pada tanggal 26 Mei 2023. Pada perlombaan gasing ini siapa yang tahu ada konsep fisika apa di dalamnya? Oke, betul sekali Rabina, momentum sudut seperti yang telah Ibu katakan tadi ya, udah ada di spill sedikit di awal di IPK atau indikator tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan membahas mengenai gasing atau putaran penari balet. Nah, dari hal sekecil ini kita dapat mengetahui bahwa pada dunia yang luas ini banyak sekali yang menerapkan konsep-konsep fisika. Masya Allah. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan. Silakan boleh dibacakan Maya Sinta yang pertama. Oke, betul sekali. Terima kasih. Yaitu menganalisis contoh momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, silakan Hafsah. Oke, betul sekali, mengetahui dan menganalisis hubungan antara momentum sudut dengan momen gaya atau torsi. Yang ketiga, ayo yang ngantuk di belakang, Sukma. Yang ketiga apa tujuannya? Ya, betul sekali, dapat menganalisis pengaruh momen inersia pada momentum sudut. Dan yang terakhir, silakan Tias Mamuji, ketua kelas nih, ngobrol mulu. Ayo, membuat proyek sebagai contoh penerapan materi keseimbangan benda tegak dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangannya. Oke, nah di sini ada momen. Coba ini siapa yang tahu momen apa? Oke, Vina, momentum. Silakan dijelaskan Vina, apa itu momentum? Oke, betul sekali. Momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk benda itu bergerak atau berpindah. Betul ya yang dikatakan Vina bahwa momentum adalah besaran suatu besaran massa dikali kecepatan. Adapun yang menyatakan bahwa momentum merupakan vektor yang dipengaruhi oleh kecepatan, oleh arah kecepatan. Jadi benda yang memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan disebut dengan momentum. Nah, semisal Ibu di sini memiliki bola bermassa, memiliki massa. Oke, ini lintasan dan ini ada kecepatan. Nah, ketika bola bermassa dan memiliki kecepatan, itu berarti pasti ada momentum bergerak. Berarti rumusnya adalah M dikali V. Pakai dot atau pakai kali vektor biasa? Pakai kali vektor biasa karena memiliki A. Nah, betul sekali. Ya, rumusnya sudah ada di PPT, silakan dilihat anak-anak. Momentum linear atau momentum yang satuannya adalah kilo kali massa per sekon. M adalah massa dengan satuan kilo, V adalah kecepatan atau satuannya meter per sekon. Nah, di sini Ibu punya video, silakan disimak. Nanti boleh langsung dikasih penjelasan atau kesimpulan dari video. Oke, sudah ya. Mungkin cuplikannya sedikit seperti itu. Nah, itu tadi videonya, siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Oke, silakan Sukma. Oke, tadi dari video kata Sukma ketika tangannya direntangkan putarannya melambat. Tapi kalau didekatkan tangannya itu putarannya semakin cepat. Oke, dari video yang Ibu tampilkan itu tadi masih ada keterkaitan
pembahasannya dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Maaf ya, videonya habis. Nah, ini tadi yang pertama adalah momentum ketika memiliki masa dan kecepatan untuk menghentikan si benda ini tadi, itu yang dinamakan dengan momentum. Oke, selanjutnya di sini ada momentum sudut. Siapa yang bisa menjelaskan atau memberi pengertian kepada ibu apa itu momentum sudut? Silakan. Oke, silakan Nurimania. Iza aja deh, biar gak ngobrol. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh Nurimania Iza bahwa momentum sudut adalah suatu besaran yang mengukur seberapa sulitnya benda itu untuk dihentikan pada saat berputar. Ketika tadi momentum saja, bukan momentum sudut, itu adalah menghentikan benda saja. Tetapi pada momentum sudut itu adalah dikenakan pada benda yang dapat berputar. Nah, ini dia. Dalam fisika klasik, momentum sudut dari suatu benda memiliki vektor momentum linier yang dilambangkan dengan P, yaitu momentum, dan vektor perpindahan atau R terhadap suatu pusat koordinat dapat dinyatakan dengan L sama dengan R dikali P. R adalah jarak ke pusat rotasi dan P adalah momentum. Nah, adapun yang menyatakan bahwa momentum sudut adalah momen inersia suatu partikel atau benda dikalikan kecepatan sudutnya. Nah, dari pembahasan momentum sudut dan momentum itu kita dapat dilihat dari perbedaan yang sudah Ibu jelaskan mengenai gerak rotasi dan gerak translasi di minggu lalu. Ini momentum ya. Kalau momentum itu kemarin masuk ke translasi. Oke, betul sekali. Ini ya. Terus momentum sudut itu gerak rotasi karena berputar yang dipengaruhi oleh momen. Kalau tadi momentum itu dipengaruhi massa, maka momentum sudut dipengaruhi oleh momen inersia. Betul sekali ya, Tina. Dan jika momentum itu dipengaruhi kecepatan, maka momentum sudut dipengaruhi oleh kecepatan sudut atau omega. Kalau ini I atau momen inersia dan ini adalah massa, dan V yang tadi lambangnya momentum adalah P sama dengan M dikali V pakai vektor ya, karena memiliki arah. Sedangkan kalau momentum sudut itu L. Nah, lupa L sama dengan momen inersia dikali omega. Oke, nah dari perbedaan antara gerak translasi dan rotasi ini kita mendapatkan atau bisa mendefinisikan rumusnya dari momentum dengan momentum sudut. Nah, ini tadi contohnya pengaplikasiannya adalah pada gasi. Betul sekali. Nah, satuannya sendiri bisa dilihat ya. Nah, momen sudut yaitu kilogram m kuadrat per sekon. Kalau momen inersia seperti yang anak-anak tahu ya, Ibu kemarin juga sudah menjelaskan bahwa kilo kali massa kuadrat. Kalau omega-nya kecepatan sudut radian per sekon. Oke, selanjutnya di sini ada apa? Nah, momentum sudut lagi. Untuk momentum sudut sendiri itu masih berhubungan dengan hukum kekekalan. Oke, betul sekali, hukum kekekalan momentum. Di mana jika jari-jari benda melakukan gerak rotasi lebih kecil dibandingkan jarak benda terhadap sumbu rotasi R, maka sama dengan L sama dengan M dikali kecepatan dikali R atau jaraknya ke sumbu rotasi. Nah, ketika momen gaya luar sama dengan 0, perlu diingat-ingat ya, sama dengan 0, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Oke, di mana hukum kekekalan momentum itu sendiri menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem,
maka momentumnya itu kekal atau konstan. Begitupun pada momentum sudut, ketika tidak ada momen gaya atau torsi. Jangan lupa ya, kalau di momentum sudut itu momen gaya atau torsi yang menyebabkan rotasi itulah yang berpengaruh terhadap momentum sudutnya. Jadi ketika momen gaya luarnya tidak mempengaruhi sistem, maka momentumnya itu adalah kekal atau konstan. Jadi dilambangkan dengan L awal sama dengan L akhir, di mana tadi L bentuknya adalah momen inersia, I dikali dengan omega. Betul sekali. Nah, di sini ada dua contoh gambar kecil ini, penari balet dan seorang anak yang sedang bermain basket di telunjuk jarinya berrotasi. Nah, di sini Ibu ada mau menggambarkan lagi mengenai analogi si pemain balet yang berputar. Tadi di video kan sudah dijelaskan, yang Sukma menyatakan bahwa ketika tangannya direntangkan putarannya semakin melambat, tetapi ketika tangannya didekatkan putarannya semakin kencang. Nah, maaf ya gambarnya karena spidolnya sedikit habis. Oke, tadi ketika tangannya digegapkan, ini di sini ya. Oh, ini direntangkan. Nah, ketika direntangkan, jarak tangan ini ke pusat rotasi apa namanya? Ya, betul sekali Radina, R. Dan ini juga R. R-nya semakin pendek karena pada suatu hubungan antara R dengan momen inersia itu menyatakan bahwa ketika I besar maka R kuadratnya pun semakin besar, maka omeganya akan semakin kecil. Nah, begitupun ketika tangannya didekatkan, ketika R-nya kecil daripada omega, maka I-nya kan tadi sama dengan R kuadrat. Jadi ketika R-nya kecil, I-nya pun akan ikut kecil. Nah, ketika R-nya besar, maka I-nya juga ikut besar. Maka di sini omeganya semakin besar, atau kecepatan sudutnya akan semakin besar. Nah, ini videonya ya. Coba dianalisis. Nah, ketika tangannya didekatkan ke depan dada, putarannya semakin cepat. Tapi ketika direntangkan, putarannya lambat. Nah, ini videonya kurang lebih sama seperti video yang awal Ibu tampilkan tadi. Betul ya kata Sukma, ketika tangannya direntangkan, putarannya itu semakin lambat. Tapi ketika tangannya didekatkan, putarannya semakin cepat. Next. Nah, ini dia hubungan momentum sudut dengan momen gaya atau torsi. Nah, ini Ibu akan membahasnya melalui penurunan rumus, tetapi sebelumnya Ibu mau satu anak untuk mendefinisikan apa sih hubungan momentum sudut dengan momen gaya atau torsi. Oke, silakan Is ya yang mau jawab. Oke, apa jawabannya Is? Persamaan momentum sudut dengan torsi adalah di mana? Apa tadi? Oke, momen gaya atau torsi adalah turunan fungsi momentum terhadap waktu. Oke, boleh. Oke, betul ya yang dikatakan Is. Dan sini Ibu akan menjelaskan mengenai penurunan rumusnya. Ibu di sini mengambilnya dari persamaan gaya ya. Oke, Ibu akan menentukannya dari persamaan F dp per dt atau momentum sudut dengan gaya ya. Di mana F itu dp per dt dengan tadi L adalah momentum sudut dan kita bandingkan dengan torsi atau momen gaya torsi. Oke, kena cahaya ya, maaf ya anak-anak, semoga terlihat. Lalu kita turunkan ke persamaan
tadi rumusnya adalah M dikali, oke betul sekali, dikali V per dt. Oke, lalu kita uraikan lagi V-nya. V itu adalah kecepatan. Kecepatan apa anak-anak? Linier, betul. Siapa yang jawab tadi dapat poin ya. Yang dimana rumusnya adalah F W R. Maka sama dengan F sama dengan D M dikali W R per. Oke, betul sekali. Lanjut. Ayo selanjutnya apa? Nah, kita kalikan kedua ruas dengan F. Yang atas ya, kita kalikan dengan F. Oh, jangan gini, jangan gini. Maaf ya anak-anak. Sebentar. Ini kita kalikan dengan R untuk kedua ruasnya. Maaf ya. Maaf, Ibu lewat lagi. Sudah dicatat sampai sini? Oke, sudah. Kita kalikan dengan R. Coba di sini aja ya. Jadinya adalah F. Oke, betul sekali. D M B R R kuadrat. Bentar, biar kalian nggak bingung kenapa sama dengannya jauh banget Bu. Ya maaf ya anak-anak. R kuadrat ini W, R kuadrat per D T. Betul sekali. Coba ditulis terlebih dahulu ya. Oke, hati dulu. Ya, mau bantar dulu. Oke, sudah ditulis anak-anak? Sudah ditulis apa belum? Oke, belum. Oke, tulis dulu ya. Selanjutnya Ibu akan menuliskannya di sini. Udah dicatat kan yang sebelah sini? Oke, udah. Oke. Udah sampai sini, kita lanjutkan ke sini. Tadi didapatkan udah dikalikan dengan R. Lalu kita ingat-ingat rumus dari torsi apa itu? R dikali F. Betul sekali. Ini momen ya. Ingat rumus torsi adalah R dikali F, jari-jari dikali dengan, oke betul sekali, dengan gaya. Dan rumus dari momen inersia adalah M R kuadrat. Momen inersia. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan yang terakhir tadi ya. Jadi kita ganti persamaan yang tadi. Ibu tulis lagi. RF sama dengan B M W R kuadrat per D T. RF-nya ganti menjadi torsi atau momen gaya. D dan MR menjadi momen inersia. Ini omega per D T. Oke, sudah sampai sini sudah dicatat? Oke, sudah dicatat. Maka karena IW adalah rumus dari apa tadi? Oke, betul sekali. Momentum sudut, jadinya DL. Ini momentum sudut per DT. Nah, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Oke, nah persamaan ini berkaitan dengan momentum sudut dengan torsi. Jangan lupa torsi. Di mana momen gaya atau torsi adalah turunan fungsi dari momentum sudut terhadap waktu. Ini torsinya, ini waktunya. Oke, sampai sini jelas? Ibu
hubungannya antara momentum sudut dengan torsi. Oke, silakan dicatat dulu ya anak-anak. Oke. Sekarang Ibu ada contoh soal yang pertama sebelum kita melaksanakan praktikum atau pembuatan alat. Silakan dibacakan pertanyaannya. Rabina, belum di-slide sama Ibu ya, maaf ya. Sebuah roda mempunyai massa 40 kilo dengan diameter B sama dengan 120 cm. Berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per S. Besar momentum sudutnya adalah. Ayo, siapa yang berani maju? Apa atau contoh dulu dari Ibu? Oke, contoh dulu ya dari Ibu. Kelihatan nggak? Apa yang di sini ya? Ini aja. Diketahuinya apa? Diameter 120 cm. Lalu berputar dengan kecepatan sudut. Tadi kecepatan sudut simbolnya adalah omega. Berapa? 5 rad per S. Ditanyanya apa? Besar momentum sudut atau L. Nah, dijawab di sini. Tadi rumusnya apa? Ayo. Betul sekali. Momen inersia dikali omega. Di mana momen inersia rumusnya M R kuadrat dikali omega. Ini tadi masih diameter, berarti kalau dijadiin jari-jari dibagi 2, 60 cm. Kalau dijadiin meter 0,06 meter. Oke, betul sekali. Lupa Ibu, masanya 40 kilo ya? Iya, oke, 40 kilo. Berarti kita langsung masukkan saja 40 dikali 0,06 kuadrat dikali 5. 40. Oke, ada yang salah ya? Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Tadi katanya 0,06-nya salah Bu, 0,6. Oke, 0,6 meter. Jadi 0,6 meter. Ayo silakan dibantu menghitung Ibu. Jadinya 72 kilo M kuadrat sekon. Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat di PPT apakah sama? Oke, sama ya anak-anak. Nah, untuk soal kedua dan ketiga, Ibu harap kalian mengerjakannya di rumah. Dan sekarang kita masuk ke sesi membuat proyek yang telah direncanakan. Buatan proyek. Oke, silakan di-scan videonya kalau memang anak-anak belum melihat videonya. Yang sudah membuat proyeknya setengah di rumah, silakan dilanjutkan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit, 15 menit cukup ya, dan nanti dipresentasikan ke depan. Ibu akan di sini Ibu menampilkan videonya saja deh, biar anak-anak juga melihat. Oke, silakan ya. LKPD-nya jangan lupa dilihat. Sudah ada alamat kerjanya juga. Anak-anak boleh melihat dari video ataupun dari LKPD-nya. Ada yang bebannya diganti atau sama semua? Ada yang diganti ya. Punya siapa? Pakai kelereng. Oke, bagus. Ada yang pakai bola bekel. Oke, boleh. Gak ada yang pakai ini ya? Bijinya salah. Kalau kayak gitu bijinya mata kucing gitu. Dulu Ibu di zaman Ibu pakai itu, pakai bijinya salah. Nggak ada yang pakai ya. Ya udah pada sedikit modern dari Ibu. Kalau dulu Ibu memanfaatkan benda-benda di sekitar, jadi bisa membuatnya.
sudah semua? Ibu stop dulu ya. Nah, oke, silakan kelompok yang pertama maju. Oke, silakan maju. Oke, beri tepuk tangan. Bagus sekali ya. Seimbang dan katanya yang mempengaruhi itu beban dari si bola bekelnya. Oke, sekarang kelompok yang kedua yang pakai kelereng ya tadi, silakan maju. Jadi tadi kan sudah dibilang ya oleh kelompok 1 itu dipengaruhi oleh massa dari bebannya ini. Tapi selain itu yang lengan bebannya ini juga mempengaruhi. Bisa dilihat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya. Dan juga menyimpulkan dan mempresentasikan alat-alat yang sudah dibuatnya. Nah, sekarang ada kesimpulan pembelajaran. Nah, sebelumnya silakan dari salah satu tadi menyimpulkan atau memberikan sebuah simpulan dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau? Oke, Vina, silakan. Oke, terima kasih banyak Vina. Oke, betul ya yang dikatakan Vina bahwa hari ini kita telah mempelajari sedikit banyaknya mengenai momentum sudut, yang mana tadi Ibu sudah memberikan contohnya pada kehidupan sehari-hari pada putaran menari balet. Terus ada ketika orang duduk merentangkan kedua tangannya, ketika mendekapkan kedua tangannya waktu berputar pada bangku yang bisa berputar, dan ada pun contohnya gasing. Terus ada apa lagi tadi? Ya, betul sekali, memainkan bola basket di jari telunjuknya. Dan ada satu lagi yaitu pada penari atau pemain ice skating. Nah, semakin merentangkan kedua tangannya, putarannya itu semakin lambat. Nah, itu dipengaruhi oleh jaraknya ke sumbu rotasi dan dipengaruhi oleh juga apa? Momen inersi. Ya. Nah, kesimpulan yang pertama silakan dibaca Maya Sinta. Oke, terima kasih ya, betul sekali hubungan antara momen daya dan momen sudut diberikan oleh torsi sama dengan dt per dl atau dl per dt, yaitu momen sudut terhadap waktu, yang menyatakan bahwa gaya bersifat menyebabkan perubahan momentum sudut. Yang kedua yaitu konsep momentum sudut memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti yang disebutkan tadi. Apa? Silakan disebutkan. Sebentar Ibu. Nah, Sukma, ayo biar kartu apa tadi? Oke, betul. Menari balet, ice skating, gasing dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang ketiga, silakan Syifa Fauzia dibacakan. Seperti hukum kekekalan linear, hukum kekekalan momen sudut menyatakan bahwa jika tidak ada momen eksternal yang bekerja, maka momen sudut total sistem itu konstan atau kekal. Dan yang terakhir apa ya Rabina? Oke, itu sekali faktor penyebab dan keseimbangannya suatu benda tegar yang telah kalian buat tadi adalah pada penyangga massa kelereng atau massa beban yang kalian pakai, jarak kelereng dari jarak tumpu atau sumbu rotasinya hingga distribusi massanya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Belum ada yang tahu? Oke, di-spill sedikit ya. Ibu besok akan menerangkan atau minggu depan akan menerangkan mengenai elastisitas bahan. Oke, jangan lupa dipelajari. Dan untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan lagi. Nanti Ibu akan menilainya serta alat yang sudah anak-anak bikin. Nanti Ibu akan menilainya. Jadi nanti kelompok yang terbaik Ibu akan kasih surprise. Oke, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa sesudah belajar dengan diawali dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat anak-anak.